Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Bintang-bintang berguguran. Brigjen Agus Budi Harta, Jenderal keempat yang terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Akhirnya terungkap satu jenderal kepala Puslapfor Bareskrim ditahan terlibat kasus kematian Brigadir J. Korban skenario Ferdi Sambo kini bertambah satu jenderal. Kepala Puslapfor Bareskrim Brigjen Agus Budi Harta ditahan. Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol Agus Budi Harta adalah perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Bareskrim. Kini Brigjen Agus Budi Harta ditahan di sel khusus Makobrimob, diduga ikut ditahan terkait kasus Brigadir J setelah jalani perintah Ferdi Sambo. Kasus ini tembak-menembak katanya. Ya, 7 peluru ditembak, 5 peluru kena. Udah nggak masuk akal ya. Karena yang menembak dulu adalah si Brigadir Yosua. Isu pelecehan seksual. Kalau di profiling nggak mungkin seorang ajudan yang sudah bekerja lama ya kemudian melecehkan majikannya, apalagi istri seorang jenderal. Terkait skenario yang janggal itu terbukti sekarang skenario itu tidak berkembang lagi ya. Tidak berkembang lagi, bahkan hasil otopsi ulang tanggal 27 Juli itu diketahui dia ditembak dari belakang. Ceritanya tembak menembak dari atas. Semua cerita yang dibangun adalah upaya untuk menghilangkan jejak dari satu perbuatan tindak pidana pembunuhan ya. Tujuannya menghilangkan jejak. Hanya itu saja, menghindari tanggung jawab hukum. Skenario tercanggih dan terbodoh yang pernah Indonesia lakukan, yaitu saking canggihnya jadi ketahuan, saking bodohnya jadi ketahuan kan gitu. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara RS. Sebenarnya salah satu sebab ya tidak terbukanya kasus ini adalah tidak terbukanya hasil visum. Jadi hasil otopsi pertama ya tidak menggambarkan apa-apa kecuali dikatakan bahwa mati karena tembakan dan tidak ada penjelasan nembaknya di mana aja. Jadi bahkan ada kecenderungan ingin menutupi luka yang ada di belakang kepala itu karena dalilnya adalah tembak menembak. Jadi kalau begitu Puslapfor terlibat kejahatan juga, ya kan? Jadi terlibat merekayasa, ya, bahkan menyalahgunakan kewenangan atau apalah. Yang jelas dia mengaburkan barang bukti ya atau alat bukti ya atau petunjuk ya, mengaburkan petunjuk. Kemudian dia juga katakanlah tidak memberikan informasi yang sebenarnya ya. Pokoknya yang jelas selain pelanggaran etika, potensi pelanggaran pidananya tinggi sekali ya. Jadi bisa juga dikatakan dia kalau memberi fasilitas tidak mungkin karena dia sudah post factum. Tapi paling tidak dia menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice dan menghilangkan, merusak barang bukti bisa juga, atau memberikan keterangan yang tidak benar dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya pasal apa yang dikenakan kalau seandainya mau dibawa ke masalah pidana, karena ini serius. Karena pusat pangkalnya bisa saja di Puslapfor yang tidak memberitakan kejadian sesungguhnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Bintang-bintang berguguran. Brigjen Agus Budi Harta, Jenderal keempat yang terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Makin banyak bintang berguguran di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J.
Setidaknya sudah 4 perwira tinggi dengan bintang di pundak yang terseret, ada yang sudah menjadi tersangka, ada yang masih dalam pemeriksaan tim Sus Polri. Jenderal keempat yang tersangkut kasus ini adalah Brigjen Agus Budi Harta, Kepala Puslap 4 Barreskrim Polri. Sebelumnya, 3 jenderal dicopot Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo sebagai buntut pemeriksaan Inspektorat Khusus Tim Khusus terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Yang pertama adalah Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka otak pembunuhan Brigadir J. Jenderal kedua adalah Brigjen Hendra Kurniawan yang semula menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri. Sedangkan jenderal ketiga adalah Brigjen Benny Ali dicopot dari posisinya sebagai Karoprovos Divisi Propam Polri. Sementara Brigjen Pol Agus Budi Harta menjadi jenderal keempat yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Kadif Propam di Duren 3, Jakarta Selatan. Saat ini Brigjen Agus Budi Harta ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Brigjen Pol Agus Budi Harta diduga menjalankan perintah dari Verdi Sambo terkait penanganan kasus Brigadir J. Akibatnya karir dari Brigjen Pol Agus Budi Harta sebagai perwira tinggi Polri terancam berakhir. Brigjen Agus Budi Harta menjabat sebagai Puslap 4 Barreskrim Polri sejak November 2020. Sebelumnya, ia menjabat Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri. Brigjen Agus Budi Harta adalah Jenderal Bintang 1 kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1964. Brigjen Budi Harta merupakan lulusan sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SEPA tahun 1988. Belum banyak diketahui apa peran dari Brigjen Agus Budi Harta dalam kasus Brigadir J. Namun ada indikasi jika Brigjen Agus Budi Harta terlibat dalam hasil forensik dari TKP pembunuh Brigadir J yang tak lain berlangsung di rumah Irjen Verdi Sambo. Baru-baru ini Verdi Sambo akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah aktor dalam kasus penembakan Brigadir J di rumah dinasnya. Bahkan Verdi Sambo juga mengakui semua skenario palsunya dalam penembakan Brigadir J. Satu lagi jenderal terlibat pembunuhan Brigadir J kini ditahan di Makobrimob. Terlibat skenario dan pembunuhan Brigadir J, satu lagu jenderal polisi ditahan. Ia ditahan di sel tahanan Makobrimob. Perwira tinggi Polri yang terseret menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J bertambah. Kepala Puslap 4 Barreskrim Brigjen Agus Budi Harta ditahan lantaran diduga terlibat skenario atau rekayasa pembunuhan Brigadir J. Kini Brigjen Agus Budi Harta ditahan di sel khusus Makobrimob. Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri. Brigjen Agus Budi Harta adalah Jenderal Bintang 1 yang berasal dari Surabaya. Dia lahir pada tanggal 17 Agustus 1964 di Surabaya, Jawa Timur. Brigjen Agus Budi Harta merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SEPA tahun 1988. Berikut riwayat pendidikan Agus. SEPA Milsuk 1988, Selapa 2002, Sespin 2007, Sespin T 2014. Brigjen Agus Budi Harta sudah memiliki karir panjang di dalam kepolisian tanah air. Ia sendiri berpengalaman dalam bidang forensik kepolisian. Agus pernah mengemban jabatan sebagai pemeriksa muda Puslap 4 Barreskrim Polri 1991. Panit Bahan Kimia Forensik Puslap 4 Barreskrim Polri 1995, Kanit Riksa Uang Palsu Subbit Upal Puslap 4 Barreskrim Polri 2002, Kusab Bagren Set Puslap 4 Barreskrim Polri 2006. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Wakalab Forkap Palembang Barreskrim Polri 2008, Analis Utama Puslap 4 Barreskrim Polri 2010, Kabid Doku Palfor Puslap 4 Barreskrim Polri 2010, Kalap Forkap Denpasar Barreskrim Polri 2016, Kalap Forkap Surabaya Barreskrim Polri 2014, Kabag Kemendmut Puslap 4 Barreskrim Polri 2019. Pada tahun 2020, Agus menjabat sebagai Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri. Di tahun yang sama, Kapolri saat itu Jenderal Idam Aziz melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Polri. Agusa yang awalnya berpangkat Kombes kemudian naik pangkat menjadi Brigjen dan mengemban jabatan sebagai Kapus Lab 4 Barreskrim Polri.